atas dunia jagat raya, satu pun takkan kuasa memisahkan Tuhan dari kita, karena kasih-Nya yang menyatukan. Jikalau Tuhan bersama kita, duka cita berganti tawa, cinta kasih-Nya tetap bernyawa, kuasa gelap hilang dan musnah. Bersukacitalah hai jiwaku, telah bangkit penebusmu. Hitam dosa sudah dihapusnya, maut pun sudah dikalahkannya. Pukul gendangmu, tiup sulingmu, lambungkan kunci dengan lagu. Sudah terbuka gerbang dan pintu, Tuhan di sana menunggumu. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dan dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat bergabung kembali di channel YouTube Gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung, Berkah Dalem. Syukur kepada Allah yang telah menghimpun kita untuk mendengarkan sabdanya dalam renungan bulan Kitab Suci Nasional yang pada minggu ini memasuki minggu kedua. Bulan Kitab Suci Nasional pada tahun ini mengambil tema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita, dan secara khusus pada minggu kedua ini kita bersama-sama akan merenungkan subtema yaitu Yesus Sahabat bagi mereka yang kehilangan. Pada minggu pertama yang lalu kita sudah mendengarkan renungan dengan subtema Yesus Sahabat bagi mereka yang putus asa dari Injil Matius. Dalam minggu yang pertama, kita diajak untuk merenungkan bahwa sosok Yesus sebagai sahabat yang selalu hadir, menyertai, mendukung, dan menolong para murid-Nya. Kita diharapkan semakin sadar akan kebenaran iman kita, bahwa Tuhan senantiasa mendampingi, menguatkan, dan melindungi kita dalam situasi yang sulit dan yang penuh ketidakpastian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan kedua ini, bersama dengan Romo Rosarius Sabto Nugroho PR, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Yohanes, bab 11 ayat 1 sampai 45, yang menceritakan tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus dari mati. Kisah ini tidak hanya berbicara tentang mujizat yang luar biasa, di mana seorang yang sudah mati dapat dihidupkan kembali, tetapi juga tentang Yesus yang mau datang dan hadir di tengah keluarga sebagai seorang sahabat yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang bersedih karena kehilangan orang yang dicintai. Untuk mengawali renungan pada minggu ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena di masa pandemi ini, Engkau selalu hadir menyertai kami, baik di saat suka maupun di saat duka, yaitu ketika kami kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan akibat pandemi COVID-19. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu. Semoga melalui perenungan sabda, kami semakin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menghadapi kesedihan karena kehilangan orang-orang yang sangat kami cintai.
sebagaimana Yesus tidak meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika mereka kehilangan saudara mereka yang terkasih. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan yang akan dibawakan oleh Lektor Anak. Bacaan dari Yohanes bab 11 ayat 1-45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah memanyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi, sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Maria dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melepari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu, ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, setelah bertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dan tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus telah tertidur di dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak di dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggallah di rumahnya. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di situ, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu
segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya, Maria, dan berbisik kepadanya, Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masihgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia? Kamu baringkan. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelihkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masihgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan padamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa
Salam sehat, berkah dalem. Kita bersama-sama memasuki minggu kedua bulan Kitab Suci Nasional. Kita bersama-sama diajak untuk merenungkan peristiwa atau pengalaman hidup kita tentang kehilangan. Dulu waktu saya tugas di Paroki Maria Fatima Magelang, saya dulan ke daerah Samigaluh, daerah mana perbukitan Menoreh itu. Saya dulan ke rumah salah satu umat namanya Mas Jima. Dia seorang peternak ya, burung kenari. Lalu di sana ada beberapa anakan burung kenari. Saya lihat sambil jalan-jalan. Dan ada satu ya anakan burung kenari itu yang kalau saya dekati dia mulai orang Jawa menyebut ngeriwii ya, itu berkicau tetapi masih sebagai burung yang belum dewasa. Setiap kali saya dekati dia pasti mulai berkicau. Maka saya mengatakan pada Mas Jima, wah berarti ini jodohku. Ya. Saya ingin membelikan burung kenari itu untuk Romo Petrus Supriyanto, pastor kepala waktu itu di Maria Fatima, supaya beliau senang karena memang dia hobi memelihara burung-burung kicauan itu. Saya pulang, lalu saya bercerita. Dan akhirnya burung itu dibesarkan dan ternyata benar dia dapat berkicau dengan baik, sangat baik dan berani. Ya. Lalu saya pindah ke Paroki Wonosari. Romo Pri, saya mengatakan ya pada Romo Pri itu burung kenarinya biar ditinggal saja karena memang saya membelikan burung itu untuk Romo Pri. Tetapi tanpa sepengetahuan saya ternyata Romo Pri yang waktu itu ikut mengantar ke Wonosari membawa burung kenari itu. Sehingga burung kenari itu lalu menjadi milik saya. Saya rawat, saya besarkan dan setiap pagi kalau saya mau misa pagi lewat ya di dekat sangkar burung kenari itu. Dia lalu mulai berbunyi. Nanti saya selesai misa lewat lagi, dia berbunyi lagi. Dan saya berhenti. Lalu saya mengatakan gong karena saya memberi nama dia Bagong. Ya. Bagong berkincaunya kok pendek, yang panjang. Ya. Lalu dia mengerti. Dan akhirnya dia berkicau panjang sekali, trilili, lili, 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 begitu. Sangat menyenangkan. Lalu waktu itu ada Romo Anton memberitahu saya karena saya tidak punya pengalaman ya memelihara burung. Ini sangkarnya kurang besar ya, sehingga nanti burung itu bisa menjadi terlalu gemuk dan malah tidak sehat. Lalu saya pergi mencari sangkar baru yang lebih besar dan Bagong saya pindah dalam sangkar yang baru itu. Suatu saat saya pulang dari rumah sakit Panti Rahayu untuk misa di sana dan di jalan saya ditelepon oleh karyawan pastoran dan diberitahu Romo Bagong ucul ya, lepas dari sangkar. Karena ternyata ada satu jeruji yang di atas pintu sangkar itu melorot ya, turun sehingga Bagong bisa terbang keluar. Saya sungguh merasa sedih ya. Saya merasa beberapa hari ya sampai saya itu merasa kok begitu bodohnya saya ya, sehingga tidak meneliti sangkar itu dengan baik lalu Bagong hilang. Kalau pagi, kalau sore saya kadang-kadang berdiri di depan kamar dan dalam hati atau saya juga sering bergumam ya dalam diri saya sendiri, gong, mbok pulang. Terus seperti itu bahkan sampai terbawa mimpi, saya itu sampai mimpi Bagong pulang.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita semua punya pengalaman kehilangan. Sama seperti yang diceritakan dalam Injil yang kita renungkan dalam pekan kedua ini. Marta dan Maria merasa kehilangan karena kematian Lazarus, saudaranya. Dia hanya memiliki satu saudara laki-laki dan diharapkan Lazarus itu dapat menjadi pegangan bagi kehidupan mereka sebagai satu-satunya anak laki-laki di dalam keluarga yang akan meneruskan jalur keturunan di tengah-tengah keluarga mereka dan sekaligus sebagai anak laki-laki yang nanti akan menjaga kehidupan kesejahteraan seluruh keluarga besar. Tapi ternyata Lazarus mati. Mereka kehilangan. Marta dan Maria merasa sedih. Dan Tuhan datang lalu mengembalikan rasa kehilangan itu dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita sedang mengalami juga begitu banyak rasa kehilangan karena pandemi COVID-19 ini. Kita kehilangan pekerjaan, penghasilan yang kita butuhkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, atau bahkan kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, sahabat-sahabat kita, atau bahkan anggota keluarga kita. Kita menjadi kehilangan kekuatan. Kita lalu menjadi kehilangan pengharapan. Karena rasa kehilangan itu, kita ikut mati. Seperti Marta dan Maria, seperti ikut mati karena kematian Lazarus saudaranya itu. Dan Tuhan yang mengembalikan rasa kehilangan itu. Apakah itu juga terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini? Apakah Tuhan juga mengembalikan rasa kehilangan yang kita alami karena pandemi COVID-19 ini? Saya merasa ya, dan itu terbukti. Ketika ada satu keluarga atau bahkan kita mengalami sedang sakit, lalu harus isolasi mandiri di rumah. Kita kehilangan semuanya, tetapi Tuhan mengembalikan rasa kehilangan yang melesukan, yang melemahkan, yang melumpuhkan hati kita itu dengan mengirim tetangga-tetangga yang dengan sukacita memasak untuk kita yang sedang menjalani isolasi mandiri. Dikirim pagi, siang, sore, dikirim supaya kita tetap sehat. Bagi saudara-saudara yang kehilangan pekerjaan di banyak paroki, juga Tuhan mengembalikan rasa kehilangan itu di dalam program bantuan untuk umat yang mau menghidupkan kembali perekonomian keluarga dengan melakukan berbagai macam usaha yang bisa dilakukan untuk tingkat keluarga. Dan paroki memberikan bantuan melalui bantuan dana untuk usaha mikro, kecil, dan menengah bagi seluruh umat. Ada sebagian yang diberikan sebagai bantuan dan tentu juga ada sebagian yang nanti harus dicicil supaya dapat dikembalikan lagi dan diberikan kepada orang lain atau saudara lain yang juga membutuhkan. Tuhan menghidupkan kembali kita melalui cara-cara yang selalu ada, sehingga kita tidak lagi menjadi lumpuh di tengah-tengah pandemi yang begitu menyesakkan ini. Tuhan mengembalikan rasa kehilangan kehidupan yang kita alami karena pandemi COVID-19 ini. Dan yang mengalami
kehilangan itu bukan hanya kita secara pribadi, tetapi kita juga secara bersama-sama, bahkan sebagai satu bangsa Indonesia, kehilangan karena pandemi COVID-19 ini. Kehilangan kehidupan ekonomi yang begitu dibutuhkan oleh seluruh warga. Perekonomian negara kita lalu menjadi kacau karena pandemi ini. Maka Tuhan mengajak kita juga untuk mengembalikan rasa kehilangan yang mematikan itu. Kita diajak untuk menjadi tangan yang mengembalikan pengharapan. Dengan cara yang konkret dan yang sangat mudah kita lakukan. Kita diajak untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kita diajak untuk mensukseskan program vaksinasi supaya nanti seluruh warga lalu memiliki daya tahan yang cukup untuk memulai lagi kehidupan seperti biasanya. Juga di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang-bidang apa saja di tengah kehidupan kita bermasyarakat. Dengan cara itu Tuhan mengembalikan rasa kehilangan yang ada di dalam diri kita. Pandemi ini menurut saya justru menunjukkan bagaimana Tuhan nyata hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Tuhan yang terus-menerus mewartakan dan mengembalikan kehidupan bagi manusia. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjalani hidup kita dengan sukacita. Kita menjalani hidup kita dengan gembira. Kita menjalani hidup kita dengan kekuatan pengharapan akan Allah yang mengembalikan kehilangan yang kita alami karena pandemi COVID-19 ini dengan berbagai macam cara yang telah ada, yang telah kita jalani atau yang telah kita terima di tengah-tengah kehidupan kita, baik di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat. Semoga bacaan yang kita dengarkan di dalam permenungan kitab suci pekan yang kedua ini mengembalikan kehidupan kita seperti Tuhan mengembalikan kehidupan Lazarus bagi Marta dan Maria. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia, dan juga jangan lupa mengikuti perayaan Ekaristi karena sekarang sudah pulih hadir di gereja untuk perayaan Ekaristi. Tuhan memberkati. Untuk menutup renungan pada minggu ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, kunjungilah keluarga kami dan jadikanlah kami sahabat-Mu dan sahabat bagi keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan. Bantulah kami juga dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kasih dan semangat Yesus selalu hadir di tengah keluarga, sehingga kami mampu berempati dengan sesama yang menderita dan sedih karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pendalaman kitab suci minggu yang kedua ini. Terima kasih kepada Romo yang lewat renungannya, iman dan harapan kita semakin diteguhkan oleh Yesus Kristus di tengah situasi kehidupan saat ini. Melalui Injil Yohanes yang telah kita dengarkan, mengajak kita untuk menyadari bahwa Yesus mau hadir di tengah keluarga sebagai seorang sahabat yang bersimpati dengan sahabat-sahabatnya yang bersedih karena kehilangan orang yang dicintai. Kisah kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria kiranya menyadarkan kita
bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sebaliknya, Ia akan mengunjungi kita juga, yaitu jika kita memiliki relasi yang dekat dengannya. Terima kasih atas partisipasi umat dalam pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional yang kedua ini. Sampai jumpa di minggu depan di pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional yang ketiga dengan subtema Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Berkah dalam. Dan mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang berkenan kepadanya. Bunga-bunga dada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami tiada akan layu selamanya. Thank you.